Salam jumpa, salam damai dan salam sejahtera buat kita sekalian teman-teman. Pada kesempatan ini saya ingin berbicara khusus terkait dengan fenomena atau realitas sosial terkait di seputar dengan penghakiman publik, terkait dengan peradilan publik, ya, mencari keadilan, kebenaran, kejujuran dan banyak hal pada kasus apa yang sama-sama kita ketahui, yaitu peradilan Sambo dan kawan-kawan. Nah, teman-teman, tentu ada banyak sudut pandang, ada banyak persepsi yang bisa kita ajukan untuk menilai bagaimana jalannya peradilan itu. Ada banyak yang berkomentar terkait dengan bahwa vonis yang dijatuhkan itu merupakan kemenangan rakyat Indonesia dan juga kemenangan hukum dan sebagainya. Tentu ini sah-sah saja untuk mengatakan demikian. Saya tidak ingin masuk pada ranah yang saya tidak ketahui dan tidak saya kuasai. Bahkan tentu saya tidak mau a priori tentang behind layer, ya. Jadi di belakang lapisan-lapisan realitas atau framing, ya, pembingkaian tentang jalannya persidangan, kemudian media sosial, opini publik dan banyak hal yang lain. Tapi saya ingin melihat dari perspektif gerejawi, perspektif bagaimana gereja memandang peristiwa ini. Tentu saya melihat bahwa apa yang terjadi dengan Sambo, dengan Joshua, dan dengan yang lain-lain yang masuk dalam kaitan peradilan ini, ya, ada soal yang menurut saya perlu kita bicarakan. Ya, saya menganggap bahwa dalam perspektif iman Kristen, dalam perspektif gerejawi yang tentunya secara personal saya sampaikan, ini bukanlah kemenangan bagi kita. Ini adalah kekalahan bagi kita untuk semua, ya. Untuk semua, artinya segala kerugian, segala persoalan yang muncul itu perlu juga kita lihat dari perspektif hukum kausalitas, hukum sebab akibat dalam perspektif gereja, ya, pertumbuhan gembala gereja, ya, pengembalaan gereja. Apa yang saya maksudkan di sini, teman-teman, yaitu berkaitan dengan siapa sebenarnya dalang di balik persoalan-persoalan kemanusiaan, ya, persoalan-persoalan korban, persoalan-persoalan pertikaian, ya, persoalan-persoalan kebencian, ya, pembunuhan, ya, penghilangan martabat seseorang dan sebagainya, harus kita lihat dalam terang perspektif pengajaran firman Tuhan, bahwa sejatinya dari awal sesungguhnya bahwa manusia itu dalam hal ini Allah menciptakan manusia itu dalam rancangan yang baik, dalam rancangan yang sejahtera, dalam rancangan yang membawa sebuah model kehidupan yang berkualitas, ya, penuh kebahagiaan. Tetapi tentu diperhadapkan dengan realitas yang sekarang, itu kemudian ada intervensi, ada campur tangan, ada kekuatan-kekuatan lain yang kemudian tidak menginginkan kita menikmati apa yang Tuhan sudah berikan sejak awal, ya. Sebagaimana ketika kita kembali kembali kepada Taman Eden, kita tahu persis bahwa apa yang terjadi di sana sejak semula Allah menempatkan manusia itu untuk menikmati segala sesuatu yang baik yang Tuhan ciptakan. Mayoritas, ya, apa yang Tuhan mau berikan itu sesuatu itu berguna bagi manusia, ya. Nah, tetapi tentu dalam perspektif kejatuhan manusia dalam dosa, maka manusia terlempar dari Taman Eden ke Taman yang edan, ya. Taman Eden di mana terjadi pertikaian, pembunuhan, kebencian, iri hati, dan banyak hal yang kemudian mereduksi atau menggerus kesejahteraan, ya, baik kesejahteraan finansial, kesejahteraan batin kita, ya, sebagai sebuah sumber utama. Nah, di sini kita berbicara tentang kekalahan yang datang dari siapa? Dari kehadiran intervensi kuasa kegelapan. Inilah yang kemudian membuat rancangan impian orang untuk hidup secara baik porak-poranda, ya. Karena apa? Karena dominasi kuasa kegelapan itu yang tidak dideteksi, yang tidak dilawan, ya. Tuhan berkehendak kepada kita untuk percaya kepadanya dan kemudian melawan kuasa kegelapan.
Nah, dari mana kemudian datangnya emosi yang begitu besar yang menyebabkan seseorang yang sudah berada pada suatu posisi yang baik dengan penghargaan yang luar biasa dari sisi kemiliteran, ya, dari sisi kepangkatan dan segala hal yang menyertai itu, kemudian bisa melakukan satu tindakan-tindakan yang kemudian menghancurkan impiannya sendiri dan bahkan menghancurkan impian banyak orang. Ya, terlepas dari hal itu salah, terlepas dari hal itu merugikan banyak orang, terlepas hal itu membuat penderitaan yang luar biasa pada diri orang lain dan pada satu sama lainnya, kita melihat dari sisi ini, ya, bahwa ada kekalahan kita di situ dalam rangka mempersiapkan umat, mengembalakan umat untuk sungguh-sungguh dapat mengelola perasaan emosi, ya, kebencian itu. Bahkan suatu tindakan yang sifatnya reaktif, ya, tindakan yang gampang meletup, gampang meledak, yang tentunya ini sangat membahayakan bagi setiap orang atau orang-orang yang ada di sekitar. Dunia sudah menunjukkan, ya, fakta-fakta, data-data betapa kemarahan-kemarahan yang tidak terkendali itu dapat mengakibatkan, ya, pembalikan situasi yang sangat ironis, yang tiba-tiba kemudian membalik kehidupan orang 180 derajat, ya. Ini yang kemudian seolah-olah mengatakan, ya, bahwa segala sesuatu yang diupayakan tadi seperti mimpi saja, seperti kabut yang dihalau begitu saja. Nah, tetapi kita perlu lihat ini, teman-teman sekalian, ada pekerjaan rumah yang harus kita bereskan, yang harus kita perhatikan kembali, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada satu kondisi yang tidak baik dalam hidup kita ini, itu disebabkan oleh berkuasanya, bercokolnya kuasa kegelapan itu pada diri kita, pada pikiran kita, sehingga kita takluk dalam tipuan-tipuan yang dilakukan, yang disampaikan oleh raja tipu itu atau kuasa kegelapan itu, sehingga kita kemudian mengikuti irama-irama yang dia ciptakan secara halus, bukan secara tiba-tiba, tapi dalam rentang yang sangat panjang. Apa yang terjadi pada diri Sambo dan yang lain-lain itu berkorelasi dengan suatu peristiwa-peristiwa masa lalu, ya, yang tentu bukan 1-2 hari, 1 minggu, 1 tahun. Tentu ada sebuah proses rajutan yang dirancang oleh kuasa kegelapan untuk kemudian pada satu titik manusia atau Sambo dan teman-teman, ya, kehilangan kekuatan untuk mengendalikan diri itu. Whatever the problem, ya, apapun masalahnya, saya tidak ingin masuk dalam konteks ranah hukum karena ada wakil-wakil Tuhan yang bekerja untuk menangani hal itu. Secara pribadi dalam pendekatan rohani, saya ingin mengatakan bahwa kita punya tanggung jawab untuk membentengi diri kita, menjadikan diri kita ini bukan kebal, ya, tapi memiliki kuasa, memiliki keberdayaan untuk mengenali, paling tidak kenal, bahwa kuasa kegelapan itu tidak tinggal diam. Ya, mereka itu berkeliling, ya, diibaratkan seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mengeliling mencari orang yang untuk ditelan, ya, untuk dihancurkan. Nah, kita semua terhitung pada target mangsa kuasa kegelapan. Karena itu kita tidak dapat melawan itu tanpa kehadiran, ya, pertolongan dari kuasa Tuhan. Karena itu kita perlu berdoa, kita perlu menumbuhkan pikiran-pikiran Kristus di dalam diri kita melalui pembacaan atau studi-studi Alkitab yang baik, dan kemudian menggunakan itu untuk bukan hanya sekedar sebuah kumpulan atau koleksi pengetahuan, tetapi sebuah energi besar untuk melawan, ya, karena perintah Tuhan kepada kita, lawanlah iblis maka ia akan lari daripadamu. Dan iblis tentu tidak tinggal diam dan tidak akan selalu menggunakan metode-metode yang sudah diketahui oleh manusia. Ya, ia akan mencari cara-cara yang belum dijajaki oleh manusia. Cara-cara yang boleh dikatakan mirip kebenaran, yang sesungguhnya bukanlah kebenaran. Dan itu terjelma dalam konteks hoax atau katakanlah common sense, pengetahuan-pengetahuan umum yang tidak dikaji. Misalkan, saya marah karena Anda melakukan sesuatu kepada saya. Ya, saya pantas berbuat sesuatu karena Anda sudah berbuat sesuatu kepada saya. Jadi sebenarnya kita kembali kepada masa gigi ganti gigi, mata ganti mata, dan seterusnya. Ya, ini yang perlu kita waspadai. Bahwa sekali lagi kuasa kegelapan itu bekerja secara halus, nyaris kita tidak kenali kalau kita
tidak mampu menggunakan teropong kebenaran firman Tuhan, ya. Ketika ada satu masalah dalam hidup kita, kita perlu bertanya, Alkitab ajari kita apa? Firman Tuhan ajari kita apa? Roh Kudus menuntun kita tentang apa? Kalau di zaman Yesus, di zaman para nabi, di zaman orang-orang yang dekat dengan Tuhan atau siapa saja yang menunjukkan kesalehan hidup, kalau mereka diperhadapkan dengan situasi-situasi seperti itu, pengambilan keputusan seperti apa yang akan diambil. Jadi teman-teman, di penghujung pembahasan saya yang tidak terlalu panjang ini, nanti saya akan bagi-bagi pecah-pecah pada bagian-bagian yang lain. Saya mau mengatakan, ya, Sambo dan kawan-kawan, siapapun dalam pihak yang saling berlawanan, ya, semuanya ada penyebabnya, dan penyebab itu tidak lain dan tidak bukan adalah pergerakan kuasa kegelapan yang memang ingin menghancurkan kita semua, ya. Biarlah saya berdoa semua pihak mendapatkan keadilan, semua pihak mendapatkan pengampunan, semua pihak mendapatkan apa yang masih bisa dia dapatkan dalam perspektif kebenaran firman Tuhan, dalam perspektif kasih Tuhan, dan tentunya tanpa mengabaikan aspek-aspek hukum. Tapi satu kali lagi kita punya PR, sebab ada sambo-sambo yang lain, ada korban-korban yang lain mungkin akan berjatuhan satu demi satu, oleh karena kita lengah terhadap gerakan-gerakan kuasa kegelapan. Ya, ketika kita sigap, ya, kita memiliki kebenaran firman Tuhan, keyakinan iman, kepercayaan bahwa Allah turut bekerja, Roh Allah ada di dalam diri kita dan potensinya sangat besar dan tidak tunduk pada roh-roh yang lain itu, maka saya yakin dan percaya bahwa kita dapat menjaga diri kita, ya, berdasarkan apa yang Tuhan karuniakan bagi kita, berdasarkan perlindungan dan pertolongan darinya. Ya, mari kita doakan untuk semua pihak-pihak yang mencari keadilan agar supaya mereka boleh mendapatkan apa yang harus mereka dapatkan, dan tentu dalam hal-hal tertentu kita perlu memaafkan dan berusaha untuk belajar untuk tidak terjadi lagi hal-hal yang sedemikian di kemudian hari. Nah, karena itu para gembala, para pendeta, mari perhatikan dinamika masalah yang sedang tumbuh, yang sedang dirajut oleh kuasa kegelapan di jemaat kita masing-masing, dan katakanlah pergokilah iblis pekerjaan-pekerjaan kuasa kegelapan itu dengan terang kebenaran firman Allah dan kekuatan roh yang ada di dalam diri kita semua. Ya, saya berdoa untuk semua jemaat, untuk semua gembala, kita semua baik-baik di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.